Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal Mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du, kaum muslimin pemirsa di mana berada, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang apapun. Dengan harapan tentunya mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah SWT, sehingga dengannya bisa kita istiqamah beriman bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka tentunya mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam tu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita hatur curahkan keharibaan junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kepadanya, senantiasa kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai hambanya yang kelak akan memperoleh mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin rahimakumullah. Maka kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya mesti harus melebihi kecintaan kita kepada lainnya. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq bersama baginda Rasulullah SAW dalam kisah hijrahnya, dalam suatu tempat, dalam satu keadaan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama baginda Rasulullah SAW dalam keadaan kelelahan, maka kemudian singgah di suatu gua, yang mana gua itu tak berpenghuni. Ketika baginda Rasulullah SAW kelelahan bersama Abu Bakar pada saat itu, maka Rasulullah Muhammad SAW meletakkan kepalanya di paha Abu Bakar karena kecapean, karena kelelahan. Kemudian beliau tertidur. Kaum muslimin pemirsa dimanapun berada, apa yang terjadi? Maka kemudian ada seekor ular yang menghampiri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian menggigitnya. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa dimanapun berada, maka apa yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat ular menggigitnya yang begitu sakit terasa, maka ini tidak berarti apa-apa dibandingkan kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasul. Maka dia tahan rasa sakit itu karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar khawatir kalau baginda Rasulullah SAW akan terbangun karena gerak-geraknya, karena kesakitannya akibat digigit ular itu tadi. Maka ini merupakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kecintaan itu diraih, kecintaan kepada Allah SWT dan kepada Rasulnya kita raih, maka nikmat iman akan terasa lezat, akan terasa manis, akan terasa sungguh luar biasa nikmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah gambaran bahwa mestinya kita sebagai umat muslim, umat yang beragama Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjadikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah yang prioritas dibandingkan kecintaan kita kepada lainnya. Ketiga-tiganya mungkin tidak dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, tapi yang pertama ini mudah-mudahan menjadi modal bekal kita untuk menjadi bahan renungan iktibar di masa hari ini, masa yang akan datang insyaallah jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Cintaan kepada Allah dan Rasulnya agar kita meraih kenikmatan iman, kelezatan iman, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah.
hendaklah mencintai seseorang. Tidak mencintai seseorang itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak benci karena seseorang, tidak cinta kepada seseorang, tapi semuanya itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah yang kedua daripada ciri-ciri orang yang akan meraih lazatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun berada, maka kalau kita ingat ada seseorang yang kemudian pergi ke salah seorang dokter, kemudian dia menanyakan tentang dirinya, wahai dokter, aku ini sakit apa? Ternyata dokter bilang bahwa dia terkena sakit lambung dan segala macamnya. Apa akibatnya dokter? Apa yang menyebabkan sehingga kami berakibat seperti ini? Maka sesungguhnya kamu itu dikarenakan telat makan. Ini sebagian daripada contoh bagaimana kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tersebut kemudian karena apa yang disampaikan oleh dokter tadi, maka dia akan berpikir dan akan memperbaiki pola makannya, pola kehidupannya, bagaimana dia akan menjalani kehidupan hidup sehat setelah didengar daripada dokter bahwa dikarenakan hal-hal keterlambatan, kelalaian menjaga pola makan. Maka kemudian orang ini akan menjaga dirinya sendiri karena biar tidak jatuh lagi kepada lembah yang sama, yakni jatuh sakit. Maka orang ini akan mencintai dirinya melebihi daripada yang lainnya karena menjaga kesehatan itu tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa dimanapun berada, maka kecintaan kepada seseorang hendaknya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang utama. Kemudian mencintai seseorang itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Siak TV dimanapun berada, maka inilah kajian yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui sabdanya, sehingga kita bisa tahu, kita bisa mengerti bagaimana kita mencintai siapapun, seseorang, siapapun mereka, keluarga atau teman kita, maka kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi ciri orang akan meraih manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama ayyakraha ayyulqa finnar. Pemirsa, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pengertian kepada kita semua bagaimana beliau mengajari kita, memberikan ilmu kepada kita untuk kita benci kepada kekufuran, untuk kita benci kepada kekafiran, sebagaimana yang telah Allah selamatkan dia setelah dia bila mana termasuk orang yang mu'allaf, maka berarti Allah telah mengangkatnya dari jurang kecelakaan menuju kepada kemuliaan, kebahagiaan, bukan saja di dunia tapi sampai kelak di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kebenaran hanya datang daripada Allah SWT, kekurangan daripada hamba Allah SWT yang dhaif, yang lemah. Wal 'afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.